bisa mulai saja pada acara berikutnya. Sebelum ada presentasi dari mahasiswa, Bapak Felix yang akan memberikan penjelasan mengenai disertasinya selama 15 menit. Acara ini akan diawali oleh kata sambutan dari yang terhormat Profesor Wayan Karja selaku promotor. Kepada Prof, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang menjelang sore untuk para peserta seminar yang saya hormati. Pada sore hari ini saya merasa berbahagia gitu karena salah satu bimbingan kami maju dengan satu tema, satu topik yang sangat menarik gitu. Ya, ini perlu kita bicarakan bersama, perlu kita diskusikan sehingga nanti topik yang diangkat ini menjadi satu yang bermanfaat bagi kita semua gitu. Pertama, sebelum saya mulai memberikan sambutan singkat gitu, yang saya hormati tim kami di co-promotor 1, Ibu Dr. Newayan Ardini, SSN, MSI, sekaligus Wakil Direktur, saya ucapkan selamat dan salam hormat. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Gede Yudarto, SSK, MSI, selaku co-promotor 2, dan tentu yang hadir di sini sebagai penanggap ini dari Pak Patrik Artono, SSN, MUS, PhD. Nah ini kemudian Pak Yusron Fuadi, SSN, MSN, ada Saudari Eri Setiawan, SSN, MSOS, dan kemudian ada Saudara Lintang Raditya Santos, SSN, SIP. Hadirin sekalian yang saya hormati, momen ini adalah merupakan satu momen yang sangat penting, terutama bagi kami dan utamanya bagi saudara mahasiswa, Mas Felix. Gitu. Saya ucapkan selamat untuk saudara. Semoga seminar yang diselenggarakan pada sore hari ini gitu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan judul atau topik yang diangkat, sehingga betul-betul dapat memberikan satu pengayaan materi dan pendalaman teori-teori serta metodologi yang semakin jelas dan tajam gitu. Sehingga penelitian ini lebih terarah dan jelas menghubungkan bagaimana seni, lingkungan, kesadaran masyarakat, dan sekaligus mengangkat sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang kurang menarik dari kebisingan itu, tetapi bisa diangkat menjadi satu pola yang estetik gitu. Artinya ini ada satu kontradiktif yang menarik gitu, dari yang bising menjadi silent gitu, atau mungkin kebisingan itu bisa ditata kelola menjadi sesuatu yang silent dan estetik gitu. Suatu yang menarik gitu. Saya salut dengan judul ini, dan mudah-mudahan dengan pakar-pakar yang hadir bersama kita gitu, ini bisa memberikan satu sumbang saran yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Demikian kata pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat berseminar. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karja atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu presentasi dari Pak Clement Felix Setiawan. Waktu presentasi Bapak sekitar 15 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga um,
pemberian pendapat mungkin ya dari para ahli dan juga akademisi yang akan langsung dipandu oleh Ibu Francisca Retno. Silakan Pak Felix. Ya, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya mempresentasikan dari rancangan disertasi saya dengan judul Bising Sunyi, Karya Eksperimental Sinesonik Keurbanan dalam Diskursus Noise Pollution dan Sound Awareness. Oke, next. Next, Mas. Ya. Jadi latar belakang masalah ini sebenarnya karya ini berangkat dari ide yang sederhana saja, yaitu pengalaman saya selama ini yang menimbulkan sebuah kegelisahan mengenai masalah kebisingan yang selalu saya terima dari aktivitas saya sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di mana sebagai manusia menanggapi masalah tersebut, kebisingan lingkungan sekitar dapat bersumber dari misalnya lalu lintas, kendaraan bermotor, industri, konsumsi transportasi publik, aktivitas rekreasi, dan hiburan. Nah, kebiasaan ini kemudian memiliki dampak, bahkan dampak serius, dan sebab itu disebut sebagai sebuah polusi. Umumnya masyarakat kurang menyadari atau abai bahwa dampak kebiasaan ini dapat mengakibatkan sonofobia serta memengaruhi kondisi mental, emosional, bahkan fisik manusia itu sendiri. Masyarakat juga kurang memiliki informasi di mana suara yang aman bagi telinga dan mana yang sama sekali tidak diperlukan untuk didengarkan. Nah, bagaimana kemudian ide sederhana ini tersebut dapat diwujudkan menjadi sebuah karya sinesonik yang berbasis riset serta dapat memberi kontribusi atau informasi dan persuasi sesuai latar belakang saya dari desain komunikasi visual bagi masyarakat. Next. Nah, untuk latar belakang ide dan gagasannya, setelah melewati sekian kali observasi, sejujurnya upaya ini tidaklah mudah, apalagi memungkinkan menciptakan sebuah karya yang mampu memenuhi parameter kontribusi tersebut. Artinya, karya ini dapat memberikan impresi sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk mengenali kebisingan dan kemudian akan menimbulkan rasa peduli atau melakukan tindakan atau self control untuk meminimalisir hingga menghindari dampaknya. Nah, masalah kebisingan ini ternyata bukan hanya persoalan individu saja, tapi juga medis, namun juga bersinggungan dengan fenomena sosial, psikologi, antropologi, media, dan budaya, teknologi hingga kebijakan politik dan tata kota dan industrialisasi. Namun, kompleksitas interdisiplin ini menurut penulis justru menjadi peluang untuk merancang suatu konsep dan mewujudkan karya yang relevan, komprehensif, serta memiliki bobot ilmiah tanpa melepaskan substansi karya seni dan dalam nilai estetiknya. Masalah kebisingan juga selalu aktual seiring berkembangnya industri dan populasi yang terus meningkat. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang komposisi desain suara sinesonik atau sound design sebagai fiksi ilmiah untuk mengangkat isu noise pollution dan sound awareness. Yang kedua, bagaimana proses eksperimentasi dapat menghasilkan data ilmiah untuk metode penciptaan sinesonik ini. Dan ketiga, bagaimana karya ini dapat menciptakan refleksi dan kontribusi pada desain suara, musik scoring, visual, serta masyarakat urban. Nah, untuk variabel yang kemudian muncul, yang pertama adalah sinesonik. Ini adalah istilah sebuah keseimbangan antara visual dan audio. Yang kedua untuk polusi suara sendiri, noise pollution, dan yang ketiga adalah kesadaran suara atau sound awareness. Yang variabel berikutnya adalah eksperimentasi, di mana muncul variabel sinesonik didasarkan atas minat penulis pada musik, film, dan suara, serta latar belakang penulis sebagai akademisi yang mengajar mata kuliah sound design. Variabel eksperimentasi muncul karena sejauh pengamatan penulis belum pernah terdapat karya dengan medium dan konsep serupa. Karya ini juga akan menjadi semacam uji coba untuk mengeksplorasi kemungkinan konsep dan metode dalam medium maupun wacana yang ditawarkan. Next. Nah, tujuan penelitian ini jadi secara umum menyampaikan isu noise pollution dan sound awareness melalui eksperimentasi artistik dengan pendekatan sinesonik. Khusus menciptakan desain suara sinesonik berbasis data dan pengalaman, menghasilkan data ilmiah dari proses eksperimentasi seni ini. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama, memberikan pengalaman imersif transformatif bagi audiens melalui teknologi sinesonik. Yang kedua, menjadi sarana persuasi dan edukasi isu noise pollution dan sound awareness. Yang ketiga, menyumbang pengetahuan dan metode baru dalam menciptakan seni, khususnya desain suara sinesonik yang persuasi. Next. Nah, untuk ruang lingkupnya, fokus pada eksperimentasi sinesonik ini, kawasan urban yang akan saya visualisasikan itu ada di kawasan Malioboro, berhubung ini adalah mengambil genre science fiction. Malioboro kami bawa ke tahun 2086. Nah, kawasan Malioboro yang mempertemukan berbagai entitas dan kompleks sangat menarik dipotret sebagai epicentrum suara yang beragam. Suara-suara yang muncul atau ditimbulkan di kawasan Malioboro
Malioboro memunculkan tekstur yang sangat padat dan unik. Jalanan suara beragam yang bersumber antara lain lalu lintas, kendaraan bermotor, percakapan serta suara masjid, suara kereta api, pedagang keliling yang menggunakan pengeras suara, pengamen jalanan, dan lain-lain dipandang sebagai ide dan inspirasi untuk kemudian diterjemahkan ke dalam konsep penciptaan berbasis eksperimentasi sinesonik ini. Tadi eksplorasi sumber bunyi yang mengganggu seperti klakson, speaker, mesin, dan lain-lain. Terus penekanan pada relasi artistik, saintifik, dan transdisiplinitas, seni, kesehatan, teknologi, humaniora, dan lingkungan. Next. Next. Sudah Mas ini sudah pindah gambar landasan teori dan konsep ya. Oh, sebentar. Belum. Akusmatik, algoritmik, dan AI. Ya. Terus ada musik eksperimental, aleatorik, minimalism, soundscape, dan saver. Yang berikutnya adalah teori sinesonik, itu berdasarkan Brophy dan Sayan. Suara bukan pelengkap visual, tapi entitas natif dan estetik yang otonom. Jadi bisa balance dengan kekuatan visual itu sendiri. Dan di sini menghasilkan sinkronisasi suara gambar, sound design, scoring, dan sintesia audiovisual. Yang ketiga, teori interdisiplinernya ada akustemologi, neurologi, sonic urbanism, sound justice, politik ruang dan keadilan suara. Jadi ada sound justice dan deep listening, Oliveros. Ya, berikutnya. Nah, metode dan strategi penciptaannya, jadi eksperimentasi sebagai pendekatan utama untuk menemukan bentuk, bukan mengikuti konvensi yang ada. Yang kedua, kombinasi teknik sound design, visual cinematic, dan pengalaman spasial audience. Yang ketiga, penelusuran frekuensi spesifik yang terlihat dan tidak terlihat untuk menguji dampak fisiologis dan psikologisnya. Yang berikutnya, refleksi dan aktualisasi. Jadi karya sebagai bentuk refleksi sosial dan budaya terhadap kebisingan yang diabaikan selama ini. Aktualisasi berupa kontribusi metodologi baru dalam penciptaan karya seni berbasis saintifik dan kepekaan dari sosial. Dan ketiga, mengangkat hak atas lingkungan suara yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Berikutnya. Nah, ini model penciptaannya. Jadi dari fakta yang ada di lapangan untuk polusi suara dan ada teman-teman di sekitar kita, saudara-saudara dan orang lain yang mengidap fonofobia dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kebisingan. Ini menimbulkan sebuah ide eksperimentasi sinesonik keurbanan dalam diskursus noise pollution dan sound awareness, dan akhirnya diskonsep menjadi sinesonic science fiction, yaitu yang terdiri dari audiovisual dan multimedium. Ini membelah menjadi dua. Di sini saya melibatkan dari teman-teman saya sendiri sebagai sound designer dan komposer juga untuk skornya. Di situ jelas nanti juga ada yang membidangi bidang keaktoran, tim produksi musik, tim produksi film, sound designer, audio engineer, sound analysis, sonolog, dan sumber daya yang lain yang sangat relevan. Dan untuk teritorinya, kami menggunakan komposisi musik modern, sinesonic, sound design untuk film, dan musik scoring. Dan diturunkan menjadi interdisipliner, di situ melibatkan juga teman-teman dari sinematografi, neurologi, estetika, ilmu kesehatan, humanisme, politik, psikologi, dan lain-lain untuk sesuai dari perkembangan dari karya ini sendiri. Sehingga ada kontribusi saintifik, estetika, persuasi informasi, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap fenomena kebisingan dan kesadaran bunyi. Yo, next. Nah, keboran dan urgensi penelitian ini, belum ada karya seni Indonesia yang menggabungkan diskursus noise pollution dan sound awareness dengan eksperimentasi sinesonik. Dan yang berikutnya mengisi kekosongan pada ranah penciptaan seni, edukasi kualitas suara, dan aktivisme kebudayaan peduli terhadap suara. Jadi rencana outputnya nanti, karya eksperimentasi sinesonik dalam format audiovisual, yang berupa film, publikasi ilmiah mengenai proses penciptaan dan temuan suara, terus pameran pemutaran diskusi publik sebagai bentuk intervensi sosial. Jadi karya ini nanti dapat didesimasikan di dalam ruang bioskop. Jadi rencananya memang menyiapkan sebuah bioskop dengan sistem tata suara yang representatif yang dirancang khusus sesuai konsep kekaryaannya. Next. Nah, untuk penutup, karya ini bukan sekedar ekspresi estetis, melainkan tindakan ekologis dan kultural. Menggunakan pendekatan artistik sebagai metode penyadaran dan edukasi masyarakat atas bahaya kebisingan, dan bertumbuh pada transdisiplinaritas dan eksperimentasi sebagai strategi utama penciptaan. Nah, diharapkan melalui karya ini dapat dihasilkan, yang pertama, karya yang memiliki nilai estetik memadai sekaligus memunculkan data ilmiah mengenai metode dan wacana polusi suara dan kesadaran suara. Yang kedua, dapat menghasilkan temuan metode bagi ranah penciptaan seni, khususnya desain suara dan visual. Yang ketiga, memiliki bobot persuasi dan
informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya untuk peduli terhadap suara serta mengenali dan mengatasi dampak kebisingan. Next. Nah, ini sebagai lampiran contoh-contoh visualisasinya. Yang next. Ya, terus. Ya, terus. Masih. Ya, ini gambar-gambarnya. Nanti kita lihat teasernya. Ya, terus. Yuk, diperlihatkan aja satu-satu. Ya, terus. Ya, 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 terus. Ya, oke, terus. Ya, ya, ini gambaran visualisasinya, di mana aktivitas dari tokoh karakter di dalamnya, dari aktivitas bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jadi satu harian full untuk gambaran karyanya. Nah, ini untuk teaser pertama. Teaser pertama, Mas. Ya, ada dua kan itu. Ya, teaser pertama dulu. Ya, jadi ini baru teaser ya. Untuk aset soundnya itu belum ditampilkan di teaser, karena teaser itu sebenarnya untuk menggoda saja atau untuk pancingan ya. Jadi yang pertama ini baru rencana untuk penggunaan theme song-nya, yang kedua nanti sudah menggunakan elemen scoring-nya. Mungkin bisa diputar. Dulu, dunia ini lebih tenang. Tapi manusia menolak keheningan. Mereka membanjiri bumi dengan suara yang mengganggu keseimbangan. Oke, teaser berikutnya, teaser kedua. Ya. Dulu, dunia ini lebih tenang. Tapi manusia menolak keheningan. Mereka membanjiri bumi dengan suara yang mengganggu keseimbangan. Apa maksudmu? Oke, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya. Matur susmo, matur nuwun. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Felix, menarik sekali. Bising, sunyi tapi bising gitu ya. Tapi bikin penasaran nih si topiknya itu gitu. Oke, berikutnya sesi yang akan sangat bermanfaat untuk memperkaya disertasi Bapak, yaitu sesi tanya jawab dan juga tanggapan dari para ahli dan akademisi. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Francisca Retno yang tentunya sangat relate sekali dengan materi Bapak. Bu Francisca Retno, sebagai informasi, ini adalah seorang dosen di program DKV di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu juga beliau adalah seniman visual gitu dengan spesialisasi desain komunikasi visual. Selamat siang Bu Francisca. Selamat siang Ibu Ya, Yeli. mangga silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Francisca Retno. Izinkan saya hari ini bertugas mengambil alih dari MC Ibu Yeli menjadi moderator untuk paparan sidang proposal Bapak Felix Setiawan yang berjudul Bising Sunyi, karya eksperimental Sinexonic, keurbanan dalam diskursus noise pollution dan sound awareness. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama bagaimana hasil dari
sementara ya, paparan dan riset sementara Bapak Felix mengenai polusi suara atau kebisingan dan bagaimana Bapak Felix sebagai seniman mampu menciptakan karya yang merefleksikan serta melampaui masalah tersebut dengan pendekatan eksperimentasi dan metode sineksonik antara suara dengan visual itu sendiri. Jadi mungkin tanpa harus kita berlama-lama dan supaya waktu juga bisa lebih efektif, saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Tapi mungkin sebelum bertanya, izinkan saya memberi waktu juga kepada para penanggap kita yang terhormat, Bapak Patrick Gunawan Hartono sebagai komposer elektroakustik, seniman audiovisual dan peneliti asal Indonesia yang lahir di Makassar. Apakah Bapak Patrick Gunawan Hartono sudah hadir? Hadir ya Bapak? Ya. Oh, baik. Silakan diputar. Selamat siang semuanya. Pertama saya mohon maaf karena saya tidak bisa langsung join acara pada siang hari ini karena saya sedang dalam proses relocation dari London menuju Vietnam, tepatnya di Ho Chi Minh City atau Saigon, di mana saya akan bergabung dengan RMIT sebagai lecturer di bidang digital media. Saya juga berterima kasih karena sudah dipercaya dan diundang sebagai penanggap di seminar 1 disertasi doktor dari Mas Clement Felix Setiawan. Jujur saya ini tidak familiar dengan proses examination doktoral di Indonesia. Jadi ketika diundang sebagai seorang penanggap, saya kurang begitu paham sebenarnya penanggap ini saya harus bagaimana. Dan karena kesibukan, meskipun saya sudah membaca draft full daripada yang Mas Felix berikan ke saya belum sempat punya banyak diskusi dengan beliau. Namun demikian dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi dari bidang yang memang betul-betul hal yang saya tekuni, yaitu media audiovisual untuk melakukan persuasi edukasi. Di dalam draft yang Mas Felix kirimkan ke saya, basically sudah sangat lengkap sekali, sangat lengkap sampai sudah ada planning alur tentang bagaimana karya audiovisualnya akan dieksekusi gitu ya, dan juga bunyi-bunyian yang diharapkan untuk di-include ke dalam karya tersebut. Di dalam konteks riset ini juga beliau menggunakan terminologi sinesonic. Nah, jujur ini hal yang ingin saya gali lebih lanjut pasca daripada seminar 1 ini dengan beliau, karena secara akademik sepertinya penggunaan terminologi sinesonic ini kurang tepat. Tapi saya so far tuh menangkap sekali apa yang beliau ingin capai. Yang beliau ingin capai itu sebenarnya 11-12 dengan topik utama yang berusaha saya elaborasi juga waktu saya S3 di Melbourne, yaitu di mana ada satu situasi perseptual dan juga functionality di mana peran audio dan visual itu sudah tidak lagi saling melengkapi saja, melainkan mereka berada dalam satu situasi level yang setara. Yang dimana di dalam draft tersebut juga tuh sebenarnya sudah disebutkan tokoh utama, yaitu si Michael Seong. Akan tetapi satu teori yang dikemukakan oleh Michael Seong yang namanya added value itu belum diposisikan di dalam progress riset saat ini. Nah, added value itu adalah situasi perseptual di mana existence daripada sound itu akan menambahkan value ketika kita melihat informasi visualnya. Begitu juga keterbalikannya, existence daripada visual akan menambahkan value ketika kita sedang digest auditory information. Oleh karenanya, sound dan visual itu dilihat sebagai satu entitas yang setara.
Dan saya rasa itu merupakan satu hal yang ingin sekali dicapai oleh Mas Felix dalam konteks riset ini, dan juga tentang bagaimana si pencapaian added value ini kemudian dapat menjadi satu medium untuk membangkitkan sound awareness khususnya mengenai polusi suara. Kurang lebih itu dari saya. So far saya melihat draftnya sekali lagi sudah sangat komprehensif sekali. Cuman memang masih banyak hal-hal yang kalau menurut saya pribadi itu masih bisa di-enhance, khususnya dalam memposisikan beberapa teori dan juga argumentasi yang mungkin bisa di strengthen lagi. Kurang lebih itu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa gabung secara langsung pada event hari ini. Dan karena saya sudah pindah ke Vietnam, kita kembali lagi satu time zone. Mudah-mudahan ke depannya in term of komunikasi bisa lebih lancar lagi, dan siapa tahu saya bisa datang langsung in person di seminar berikutnya. Kurang lebih itu dari saya. Sukses selalu semuanya dan semangat. Halo, selamat siang semuanya. Pertama saya Baik, ternyata Bapak Patrick Gunawan masih ada di Vietnam ya Pak Felix ya, tapi luar biasa sekali masih bisa memberikan tanggapan dengan menggunakan rekaman video. Tapi dari kesimpulan yang saya tangkap tadi, Bapak Patrick sebenarnya sudah merespon dengan sangat positif bacaan dari draft dan PowerPoint Bapak Felix gitu ya mengenai bising sunyi ini. Cuman mungkin metode sinektonik itu bisa ditinjau ulang lebih jauh begitu ya. Kemudian bagaimana juga bisa menempatkan apa namanya posisi yang setara antara kualitas suara dengan kualitas visual seperti itu. Berikutnya mungkin bagaimana Pak Felis, apakah langsung ditanggapi atau kita langsung menuju ke penanggap kedua, Bapak? Ya, langsung ke penanggap kedua aja karena memang tidak ada pertanyaan tadi. Oke, baik. Ya. Baik, kalau begitu izin saya melanjutkan untuk memberikan ruang kepada penanggap kedua, dan penanggap kedua adalah Bapak Yusron Fuadi, seorang sutradara, penulis skenario, akademisi asal Sleman, kemudian juga peraih apa namanya peraih award film Setan Best Film 2023 Jogja Netpack Asian Film Festival. Silakan kepada Bapak Yusron Fuadi untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi ini dari segi karya ya, mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Yusron Fuadi. Saya kadang ngajar, kadang direct, seperti itulah. Jadi pertama kali Pak Mas atau Pak Felix approach saya tentang kegelisahan beliau di disertasi ini, saya sudah langsung relate ya sebetulnya. Karena saya ini termasuk orang yang nggak bisa tidur bahkan dengan musik ya. Kalau orang normal itu bisa nyetel musik terus tidur, saya itu nggak bisa. Jadi setiap beberapa menit itu harus bangun untuk ngecilin musik seperti itulah. Terus saya juga punya pengalaman, mungkin beberapa dari kita itu dengar horeg itu cuma dari sosial media ya. Jadi saya sudah pernah lewat dengan jarak 20 meter dari horeg. Saya pakai helm, itu di jantung saya itu masih sangat deg dan itu sangat secara physically itu sangat menyakitkan gitu loh. Gitu, dan bahwa ini nanti diangkat sebagai bentuk kegelisahan, sebagai bentuk warning dalam bungkus science fiction, menurut saya sangat-sangat baik ya, karena kita nggak tahu horor akan menyebar kemana. Saya termasuk yang setuju BTW ya. Jadi sangat-sangat sensitif terhadap suara, terutama suara yang jelek dan nggak berkualitas seperti itulah. Nah, di negara yang kalau saya memahami Indonesia ini sebagai negara yang berisik ya, Indonesia ini termasuk negara yang sangat berisik. Jadi kalau kebetulan saya tinggal di Jogja, saya beragama Islam dengan segala kulturnya. Kita tuh lahir
berisik, nikah berisik, sunat berisik, mati pun berisik. Jadi itu selalu membersamai setiap aspek kehidupan kita ya. Boleh nggak setuju lah ini. Gitu. Jadi ya saya sangat 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 senang dengan tulisan ini. Jadi mungkin saya nggak akan ngomong tentang diegetic sound atau non diegetic sound ya. Mungkin saya akan ngasih saran kalau boleh ngasih saran untuk karyanya ya. Karena gini, eh satu Indonesia itu negara yang sangat berisik, tapi eh sound mixing untuk film Indonesia yang nanti bakal jadi capaiannya Mas Clement Felix itu menurut saya mayoritas film Indonesia itu belum terlalu merepresentasikan Indonesia. Kita negara yang berisik, tapi saat sound mixing itu masih pakai rumusnya Hollywood gitu loh. Jadi film kita itu kurang berisik, apalagi kalau kita eh, ngomongin tentang polusi suara, tentang kebisingan, belum pernah ada film yang benar-benar bising sampai dalam taraf mengganggu ya. Mungkin hanya satu dua kayak karya Christopher Nolan beberapa tahun terakhir ini benar-benar dibikin untuk membuat orang eh, merasa nggak enak atau merasa secara kejiwaan itu benar-benar bisa merasa gelisah. Padahal itu sesuatu yang sangat bisa dicapai dengan sound mixing yang tentu saja nanti bisa mendukung penceritaannya. Jadi saya malah bisa mengusulkan atau memberi saran Pak Felix untuk mungkin bisa bikin film yang paling berisik yang pernah diputar di CGV. Itu nanti kita akan bisa benar-benar membuat statement. Ngomong bising, tapi filmnya enak. Itu kan kayak kontradiktif ya. Kalau pengen ngomongin kegelisahan tentang bising, ya mungkin terus nggak semua ya, karena saya lihat peraturannya kan 45 menit ya. Tentu saja kita tidak untuk menyiksa penonton 45 menit sampai budek ya. Itu terlalu kecil lah. Dan saya setuju bahwa mungkin tadi sudah dikatakan Pak Felix sama Mas Patrick ya, bahwa uh, suara itu tidak untuk melengkapi ya. Jadi saya propose untuk merubah dikit. Jadi saling melengkapi ya. Dan terutama di karya Mas Felix ini justru visual itulah nanti yang melengkapi suara ya. Karena karya ini kan dibuat berbasis kegelisahan tertentu terhadap suara ya. Jadi saya sangat 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 menunggu karyanya, sangat menunggu terobosan karyanya. Jadi tolong Mas Felix jangan bikin karya yang sound mixingnya normal yang nanti nggak cocok dengan judul disertasi Anda. Seperti itulah. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusron Fuadi untuk masukannya yang sangat bermanfaat untuk Pak Felix. Izinkan saya merangkum sedikit. Pak Yusron menawarkan bagaimana kalau Pak Felix itu membuat karya eksperimentasi, jangan tanggung-tanggung ya Pak ya nanti ya. Bisa jadi bikin membuat karya sound yang paling berisik di CGV begitu ya, dan bagaimana sound mixing nanti yang dibuat juga lebih mempresentasikan keindonesiaan seperti itu Pak. Dan mungkin agak berbeda dengan Pak Patrick Gunawan. Di sini Pak Yusron lebih berpihak bahwa visual itu cenderung yang melengkapi suara itu sendiri. Begitu. Saya juga mohon maaf tadi ketika saya membacakan profil Pak Yusron. Best Film 2023 dari Jogja Netpack Asian Film Festival itu adalah film Setan Alas, betul ya Pak ya? Film Setan Alas, bersama dengan Pak Felix. Baik, terima kasih Pak Yusron. Kita simpan dulu, nanti akan ditanggapi oleh Pak Felix setelah penanggap ketiga, yaitu Bapak Eri Setiawan. Beliau adalah penggiat, penulis, dan musisi asal Sleman, dan karyanya yang sampai sekarang masih ada adalah Art Music Today. Apakah Pak Eri Setiawan sudah hadir? Ya, selamat siang. Dan waktu Pak. Baik, terima kasih. Suaranya aman ya? Aman Pak.
Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi tadi 2 kali saya dipanggil sebagai perempuan. Yang pertama oleh MC memanggil saya ibu, dan kedua oleh Prof. Karja memanggil saya saudari. Ini sebetulnya masuk akal juga, karena waktu itu saya ketemu dengan sastrawan besar Indonesia, Remi Silado, dan meminta tanda tangan untuk bukunya. Saya ditanya, siapa namamu? Eri. Saya bilang begitu, dan kok namamu perempuan sekali gitu. Nah, jadi mungkin ini dengan video ini bisa sekaligus diralat bahwa saya bukan perempuan tapi laki-laki. Terima kasih. Itu intro nggak penting sebetulnya. Tapi siang ini saya kira menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Felix dengan calon disertasi penciptaannya yang mengangkat bagaimana fenomena kebisingan dan bagaimana manusia itu menanggapi kebisingan itu. Dan nyaris dalam 20 tahun terakhir mungkin ya, sekitar belasan sampai 20 tahun terakhir itu persoalan ini memang seperti di Indonesia itu diabaikan begitu. Dulu kan pernah ada ya masyarakat bebas bising namanya. Antara lain dipelopori oleh Komponis Indonesia Slamet Abdul Syukur, kemudian melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin. Karena memang sudah jelas bahwa fakta kebisingan ini kan fakta yang sangat kompleks. Artinya yang ikut hadir untuk merespon dan segala macam itu kan tidak hanya dari kalangan tertentu, tapi fakta ini artinya sudah menunjukkan transdisipliner ya. Fakta kebisingan itu sudah merupakan fakta yang betul-betul multidisiplin. Jadi di sana bisa terlibat tidak hanya pelaku bunyi yang memiliki perhatian dengan bunyi ya, tapi juga ada ahli planologinya begitu, kemudian kebijakan pemerintah di bidang ilmu kesehatan dan sebagainya. Nah, dari fakta yang kompleks ini saya kira sumber data penciptaan dari Pak Felix ini kan tergolong sangat kaya gitu. Makanya bisa menyentuh ke dalam banyak sekali aspek, batas-batas antara seni dan bukan seni. Justru saya melihat bahwa tidak sesempit seni atau mungkin musik, sound design yang sehari-hari digeluti Pak Felix itu tentu saja tidak akan mampu menjawab persoalan yang diangkat, gitu kan ya. Jadi tapi juga bagaimana mungkin kita bisa menjangkau seluruh elemen yang mestinya juga bisa bekerja di balik permasalahan ini atau di balik isu yang diangkat oleh Pak Felix ini. Nah, ada satu kata kunci bisa kita sebut itu adalah polivokalitas ya. Polivokalitas itu sebenarnya Pak Felix sedang mengangkat tidak hanya satu wacana gitu, tetapi sebagai sebuah karya yang didekati dengan transdisipliner. Nah, tapi kemudian ketika saya mempelajari draft disertasinya, metode apa sebetulnya yang bisa artinya mendekati bagaimana nanti karya ini ada temuan-temuan saintifik yang menarik gitu. Jadi artinya adalah bagaimana posisi ilmu-ilmu yang katakanlah non seni itu membingkai
karya seni ini dan menjadi dihadirkan sebagai sarana persuasi maupun sarana edukasi. Nah, dari sini data itu nanti kan akan menjadi satu karya tersendiri menurut saya gitu. Jadi tidak hanya sinesonik dalam arti objek, bahwa seni ini karya Pak Felix ini juga akan menghasilkan data begitu. Nah ini kan tantangan yang saya kira bisa menjadi fokus yang digeluti nanti untuk mencapai epistemologinya gitu ya. Nah, noise segala macam yang kita temui dari pagi sampai malam, bahkan sampai mimpi ya, kita nangkep suara-suara yang berasal dari memori kita ketika sadar, itu bisa terbawa gitu. Pada tahun 2020 yang lalu saya menulis sebuah buku dengan judul Trauma Bunyi. Saya menceritakan pengalaman personal saya dengan suara, dengan bunyi, seperti yang dikatakan Pak Yusron tadi, bahwa dunia ini sangat bising, Indonesia itu sangat bising, dari RT sampai pemerintahan, sampai parlemen, sampai segala macam DPR itu kan bising banget situasinya, itu bising visual dan bising auditif ya. Dan saya merespon itu menjadi semacam diary, narasi-narasi yang saya bangun, dan saya menyimpulkan bahwa setiap orang, individu itu memang perlu mengambil jarak gitu ya dengan bunyi. Artinya ini hal yang memang sangat tidak disadari oleh umumnya masyarakat Indonesia. Mereka seperti menganggap nggak apa, orang lebih memilih memakai masker ketimbang menutup telinga dengan earplug begitu. Orang lebih memilih setiap hari scroll media sosial untuk membentuk kebisingan di dalam hidupnya daripada meraih kesunyian yang bisa reflektif atau bisa membangun pikiran mereka. Dan saya menyimpulkan bahwa sangat bagus ketika seseorang itu punya daya selektif terhadap bunyi, sehingga dia akan berpikir, oh ini bunyi itu atau suara-suara itu tidak semua perlu untuk kita gitu. Ada bunyi, ada suara yang perlu dan ada yang tidak. Nah ini kan sederhana banget, artinya ini simple tapi tidak pernah menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Nah cuma saya berpikir bagaimana nanti karya Pak Felix itu bisa memberi edukasi tentang hal-hal elementer justru mengenai hubungan subjektif seseorang dengan realitas suara yang sudah sedemikian gaduh ini. Dan banyak kasus ya, banyak contoh kita Pak, di Indonesia ini kan suara keras itu kan menjadi ukuran ya. Di bioskop pun juga begitu. Sound horeg apalagi ya, kita melihat fenomena itu belakangan ini gitu. Ada kejadian sound horeg misalnya, itu sebenarnya ya enggak masalah kalau disajikan di ruang yang egaliter, misalnya di lapangan gede dengan jarak tertentu, dengan durasi tertentu. Tapi kalau itu diputar di kampung ya pasti akan jadi problem, karena ini hal yang sangat sangat chaos, artinya itu ditabrakkan dengan realitas sosial yang sebetulnya jauh dari masalah kebisingan yang dalam hal ini disampaikan oleh sound horeg itu. Tapi masyarakat kita kan belum cukup menyadari akan hal ini ya. Jadi dalam arti luas sebetulnya Pak Felix kan sedang menggeser dalam tanda kutip gangguan-gangguan bunyi itu menjadi arsitektur sonik begitu ya, menjadi semacam karya yang bisa jadi refleksi untuk kita semua. Dan ini dekat sekali bahwa sebetulnya suara manusia mendengar itu sudah bukan lagi kerja indera gitu. Ini sebuah praktek politik gitu. Artinya apa? Bahwa kita boleh kok menciptakan dunia yang tenang gitu ya. Seperti beberapa negara di luar gitu, misalnya Swiss begitu. Dan orang bisa betul-betul menikmati lingkungan itu. Kalau di Indonesia mungkin di desa-desa gitu masih bisa kita merasakan ketenangan, masih bisa kita merasakan kesejukan. Tapi
bagaimana kemudian mengatasi bising perkotaan, gitu kan. Ini hal yang saya kira sumbangan Pak Felix nanti berguna, tapi ini juga didukung oleh kesadaran yang luar biasa. Dan sekali lagi sayangnya masyarakat bebas bising yang pernah digagas dan dijalankan itu sudah tidak ada. Dan sekarang undang-undang soal polusi suara, soal segala macam yang berkaitan dengan itu kan sudah tidak relevan lagi, dan artinya ini sudah tidak dibahas lagi di DPR atau di manapun. Itu topik yang sangat sangat sudah apa sih, orang sudah tidak peduli gitu ya dengan kebisingan. Makanya dengan melihat contoh-contoh itu saya kira itu relevan. Dan suara sebagai politik ya, kemudian batas-batas seni dan non seni yang dielaborasi oleh Pak Felix, bagaimana tingkat bagaimana kesehatan merespon, bagaimana planologi merespon, bagaimana antropologi, bagaimana cultural studies dan seterusnya. Ini semua bisa diperhitungkan. Artinya bisa masuk, tapi memang perlu cermat untuk melihat bagaimana porsi transdisipliner ini berlangsung gitu ya. Dan ini kan satu kecenderungan yang sangat wajar dalam seni-seni postmodern yang mengaburkan dan mendekonstruksi segala macam momentum-momentum di antara itu ya, in between antara seni dan non seni. Tapi saya harap nanti misalnya dalam representasi kekaryaannya Pak Felix bisa menggugah gitu ya. Saya kira AI saja tidak akan cukup untuk menjawab karya ini, dan bisa merekam secara nyata apa yang memang terjadi di dalam masyarakat. Jadi bisa merekam video-video langsung, bisa merekam kesaksian-kesaksian orang, bahkan dengan sampling-sampling tertentu yang menunjukkan fakta dan data bahwa kebisingan itu merupakan satu permasalahan. Saya kira itu dulu dari saya, semoga nanti bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri Setiawan. Kalau saya tidak salah menyebutkan ya Pak ya. Jadi saya izin menyimpulkan Pak Eri memberi masukan mengenai bagaimana fenomena kebisingan itu ya, yang saat ini mungkin sudah diabaikan oleh masyarakat Indonesia, atau memang jangan-jangan secara paradoks memang dari awal sudah diterima sebagai DNA kita ya, karena dari lahir sampai mati sudah menjadi tradisi bagi beberapa kebudayaan, khususnya di Jawa gitu, apalagi yang ada di perkotaan gitu semakin chaos. Kemudian bagaimana aset dan sumber daya karya dari Pak Felix nanti ini bisa jadi sangat kaya bila ditarik ke batasan antara seni atau bukan seni. Bagaimana wacana postmodern kita juga sekarang sedang berkelindan di wilayah itu, membiaskan batasan antara seni dan bukan seni. Lalu kemudian Pak Eri juga menawarkan teori polivokalitas, yaitu tentang diskursus multiwacana dan transdisipliner sebagai refleksi dari era kontemporer. Kemudian penemuan yang non seni itu tadi yang sudah dibahas di atas juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk jadi suatu novelty yang membingkai karya Pak Felix dalam hal bagaimana dia berdiri sebagai sarana edukasi, gitu ya. Di sini sarana edukasi bisa berbicara bagaimana suara itu juga bisa punya kekuatan sebagai politik, alat politik, kemudian juga sarana persuasi, bagaimana ada keberpihakan untuk mengajak manusia mengambil jarak dalam rangka memfilter kebisingan-kebisingan yang hadir dalam hidupnya. Dan semua yang dikatakan itu bisa disusun dan dirancang menjadi suatu arsitektur sonik yang sangat menarik. Namun mungkin bila sudah menjadi karya final artwork, AI tidak cukup untuk ditampilkan sebagai karya. Ya, mungkin di sini Pak Felix baru menghadirkan sebagai sketsa. Baik, demikian kesimpulan untuk Pak Eri Setiawan. Saya lanjutkan ya Pak Felix ya ke penanggap keempat, yaitu Bapak Lintang Raditya, seorang pembuat instrumen otodidak, seniman suara, dan juga penampil. Proyek yang terakhir adalah Javanese modular dan
Beliau saat ini tinggal berbasis di Yogyakarta. Silakan untuk Pak Lintang Raditya, apakah sudah hadir Bapak? Selamat siang. Ya, silakan Bapak. Oke, mungkin semua tanggapan tadi saya pikir sudah cukup menggawangi sebenarnya gitu, karena memang apa yang disampaikan dari Mas Patrick, dari Mas Yusron maupun Mas Eri tadi sebenarnya juga sebenarnya ada beberapa hal yang dalam apa yang saya pikirkan sebagai tanggapan gitu. Dan tadi juga sebenarnya saya sangat setuju karena saya teringat dalam salah satu wawancara yang pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu gitu dengan salah satu orang profesor dari Lund University. Waktu itu dia menanyakan tentang persepsi tentang noise waktu itu di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesia sendiri noise tidak hanya muncul sebagai satu satu fenomena sebenarnya gitu, ataupun satu peristiwa yang sifatnya sonik gitu, tapi juga kemudian bergerak menjadi, boleh dibilang masuk dalam ranah musikal juga gitu, kalau boleh disebut sebagai musikal gitu. Ada pertanyaan waktu itu yang saya ingat tentang menurutmu noise itu apa, waktu itu yang paling saya ingat, dan saya secara cepat menjawab bahwa noise itu sudah menjadi satu DNA sebenarnya buat orang di Indonesia bahkan gitu. Kalau misalnya pun saya mengibaratkan bahwa tubuh itu punya muscle memory gitu, mungkin telinga itu sudah punya kayak semacam eardrum memory gitu. Jadi memang kemudian mungkin secara politis gitu, ataupun kalau mau dilihat dalam konteks geopolitis ataupun geolokasi gitu, telinga-telinga orang di Indonesia gitu secara global mungkin memang memiliki memiliki ketahanan yang mungkin saya pikir mungkin lebih tinggi gitu daripada masyarakat di tempat yang lain gitu. Jadi mungkin tadi dari ceritanya Mas Yusron juga tentang sound horeg gitu, mungkin saya juga pernah melihat konteks yang mungkin lebih satu konten yang mungkin lebih saya bilang mungkin lebih destruktif kalau dalam bahasa saya, dalam artian positif gitu. Satu waktu saya melakukan residensi di Maumere dan mereka itu mempresentasikan bagaimana bunyi itu dipresentasikan dengan cara yang mungkin benar-benar barbar kalau bahasa pribadi itu. Di sound horeg itu mungkin kita masih dapat spektrum semua frekuensi ya. Sedang di Maumere sendiri itu bagaimana mereka mempresentasikan bunyi gitu atau pertunjukan musik itu dengan sound yang katakanlah subnya 4 gitu, dan kemudian high atau mid-nya cuma 1 kecil gitu. Dan mereka punya parameter yang sebenarnya cukup menarik. Itu mereka nggak ngomong lagi tentang desibel gitu, tapi ngomong tentang bagaimana kemudian impact-nya secara fisika gitu. Bagaimana kemudian sound bagus itu ketika kemudian misalnya genteng, seng di rumah itu bergetar gitu. Atau bagaimana kemudian fenomena yang kemudian jadi ukuran itu bukan lagi masalah ukuran yang sifatnya kemudian metrik umum, tapi juga kemudian metrik yang mungkin sangat lokal kan gitu. Nah itu jadi salah satu pengamatan saya bahwa sebenarnya mungkin konteks noise di tempat kita ini menjadi sangat berbeda ketika kita komparasi dengan konteks noise yang ada di luar geopolitik kita sebenarnya gitu. Terus pada konteks selanjutnya itu saya juga sebenarnya sempat cukup membaca juga draft dari Mas Felix juga sebenarnya gitu, karena memang dari awal sempat kami ngobrol beberapa kali dan bertemu di Jogja gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sebenarnya terlintas muncul gitu dari diskusi siang hari ini sebenarnya gitu, terutama tentang presentasi bunyi sebenarnya gitu, karena memang kebenaran saya juga mendapat tugas untuk mengumpulkan bunyi untuk produksi film ini gitu bersama tim saya gitu. Tapi memang kemudian ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya muncul di dalam tim saya sendiri, tim kami gitu, tentang bagaimana suara ini dipresentasikan gitu. Misalnya terkait regulasi desibel misalnya pada ruang sinema di Indonesia, saya kurang tahu juga ya gitu. Karena ini sebagai contoh saja, satu waktu saya pernah menghadiri satu festival di luar gitu misalnya gitu. Yang menarik di ruang itu, pada ruang di belakang stage itu terdapat satu semacam indikator besar gitu yang menunjukkan desibel gitu. Saya ingat sekali angka yang muncul di ruang itu adalah di rentang 110 sampai 120 desibel gitu.
menariknya gitu, ketika saya mendengarkan dari jauh dan dari dekat itu sangat berbeda gitu. Dari jauh itu saya merasa tidak terganggu gitu. Tapi begitu dari dekat itu secara fisik kemudian menjadi sangat sangat apa ya namanya, sangat saya rasakan bagaimana kemudian energi potensial yang sebenarnya muncul atau berubah dari energi sonik gitu. Nah, eh, pada kasus yang berbeda, ada satu festival yang diadakan di Jogja National Museum gitu beberapa tahun yang lalu gitu. Ide itu diemulasikan di Jogja gitu, dan itu mendapatkan protes besar sebenarnya gitu. Karena warga di situ cukup terganggu dengan angka 110 aja mereka cukup terganggu gitu. Nah, di sini sebenarnya jadi satu pertanyaan yang sebenarnya cukup menggelitik saya dari awal gitu. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang level desibelnya itu saya bilang uncommon dalam konteks apa namanya kebutuhan misalnya sinema Indonesia itu akan bagaimana dipresentasikan gitu. Jadi itu mungkin apa namanya tanggapan dan respon saya sih sebenarnya tentang apa namanya dan mungkin pertanyaan sih tentang apa namanya acara siang hari ini sih. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lintang Raditya atas masukannya. Untuk penangkap terakhir ini juga izinkan saya untuk merangkum masukan dari Pak Lintang, yaitu mengenai persoalan yang sudah disampaikan tadi, bagaimana sound itu sudah ditanggapi sebagai suatu ranah musikal, dan kemudian mengenai noise itu sudah jadi sesuatu yang diterima dalam DNA tubuh masyarakat Indonesia gitu ya. Bila di tubuh kita mengenal muscle memory, mungkin di telinga, mungkin maaf, saya mendengarkan drum memory begitu ya Pak ya. Kemudian seperti kita itu sudah jadi mutan gitu ya, masyarakat Indonesia gitu, berangkat dari apa memori DNA sebagai orang Nusantara punya ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan ras dan kebudayaan yang lain gitu. Contohnya ketika sedang viral mengenai sound horeg ini ya, juga sampai yang saya juga pernah dengar bagaimana di kebudayaan Jawa gitu pernah ada filosofi mengenai topo ing rame. Jadi kita juga harus bisa menerima dan tetap tetap bisa hening di tengah keramaian begitu. Kemudian yang menjadi menarik berikutnya adalah bagaimana ini bisa diskusikan lebih lanjut mengenai pada faktanya pun akhirnya karya-karya itu juga bergesekan dengan regulasi gitu ya yang ada di masyarakat. Bila ada karya yang melebihi 110 desibel itu bagaimana ketika mendapatkan kritik dari masyarakat dan tidak diterima masyarakat, apakah seniman bisa merepresentasikan secara kompromis atau terus akan menantang apa situasi di masyarakat tersebut. Demikian untuk keempat penanggap narasumber kita untuk seminar kali ini. Terima kasih banyak masukannya. Berikutnya, apakah Pak Faris langsung menanggapi atau kita langsung kepada promotor dulu, Pak? Ada tambahan Mbak Ikoy dari Yes. Ibu Desi yang mungkin akan memberikan sedikit banyak masukan dari sisi psikologi. Ya, selamat siang Bu Desi. Ya, selamat siang Mbak Ikoy. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dadakan ini, mohon maaf sebelumnya karena memang saya bukan dari latar belakang psikolog, tetapi saya membidangi bidang psikologi, dan saat ini saya mencoba melihat apa yang disampaikan Mas Felix ini sebagai sesuatu yang cukup menarik. Yang pertama, mungkin saya setuju dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Yusron dan juga tadi dari beberapa penanggap lainnya, bahwa memang DNA orang Indonesia ini sudah tercipta dari sejak lahir tuh kita menerima kebisingan gitu ya, karena memang kebanyakan dari kita lahir di area perkotaan. Namun demikian sebenarnya dari sisi psikologis kebisingan itu sangat subjektif. Subjektif ini sama seperti kalau kita menggambarkan tentang yang namanya kesesakan dan sempit ya. Ada area yang kalau kita bisa bilang mungkin ruangan dengan besaran tertentu kita isi
katakanlah 4 kali 6 kita isi dengan 25 orang di dalamnya, 4 kali 6 meter, lalu kemudian kita isi dengan 25 orang di dalamnya, itu adalah sempit. Tetapi kalau kita bekerja, mungkin ya Pak Felix, Pak Ikoy merasa bahwa ketika jadi dosen, kita duduk di kursi dengan 2 meter kali 2 meter, dengan jumlah mahasiswa di depan kita sudah 2 orang, itu kita sudah merasakan namanya kesesakan. Nah, sehingga dengan demikian dari sisi kebisingan itu juga mengalami hal yang sama, ya, sangat-sangat subjektif. Mengapa? Karena tadi ada orang yang terlahir di perkotaan, mereka menoleransi beberapa suara-suara yang ada di sekitarnya, tetapi ada juga yang mereka ketika lahirnya di desa, di area yang mungkin masih belum di area perkotaan, mereka terbiasa dengan nada-nada dan suara yang tidak terlalu banyak dan berubah. Sehingga kebisingan kalau dari sisi aspek psikologi lebih terlihat sebagai suara yang tidak diinginkan, gitu. Nah, karena itu, karena tidak diinginkan, maka memang kita akan melihat dari sisi intensitasnya seperti apa. Ada intensitasnya yang terus-menerus, sehingga akhirnya memang itu akhirnya dianggap sebagai sebuah kenormalan dan diterima, namun ada juga yang tidak bisa menerima itu. Nah, yang tidak bisa menerima tadi mungkin ada beberapa yang disebutkan oleh Mas Felix dalam seminar ini adalah ada yang di mesofonia gitu ya, terganggu karena suara tertentu. Nah, Mas Felix, sebenarnya mesofonia itu tidak impact langsung kepada kebisingan, Mas. Ya, mesofonia ini lebih diartikan sebagai sebuah suara yang tidak diinginkan. Bahkan misalnya suara berdecak, suara siulan, suara menguap, suara mengunyah, ini bisa dianggap sebagai oleh seseorang sebagai suara yang mengganggu, dan kemudian ini menimbulkan gejala yang disebut oleh beberapa ahli sebagai misofonia. Nah, karena itu aspek atau yang ditimbulkan dari si misofonia ini bukan kepada sesuatu yang menghindari, tapi mereka lebih ngerasa jijik atau kesal atau angry. Mungkin beberapa dari kita diajari oleh orang tua ketika makan sendok tidak boleh kena ke gigi sehingga bunyi suaranya, atau ketika mengunyah mulutnya atau bibirnya harus menutup sehingga tidak bunyi berdecak. Nah, ini adalah suara-suara yang kemudian diajarkan orang tua sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan gangguan. Nah, gangguan inilah yang kemudian larinya ke misofonia. Nah, kalau yang disebut dengan tadi ada yang sulit mentoleransi suara apapun gitu ya. Tadi kalau maaf Mas Yusron tadi sempat menyebutkan suaranya harus dikecilin gitu ya Mas. Kalau lagi mau tidur. Nah, memang ada beberapa orang yang hyperacusis. Hyperacusis ini dia tidak bisa mentoleransi suara apapun. Jadi memang agak berbeda. Nah, jangan-jangan Mas Yusron agak lir hyperacusis sehingga jangan dengerin apa-apa Mas. Kalau tidur pakai earplug aja. Gitu ya. Dan ini semuanya bukan disorder. Bapak dan Ibu, ini bukan disorder. Baik misofonia maupun hyperacusis ini bukan disorder. Tetapi dampak dari itu semua akan menimbulkan stres atau fokus dari sisi konsentrasi yang berkurang, gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi tadi yang disebutkan sebagai fonofobia. Nah, fonofobia ini munculnya adalah sesuatu yang biasanya dari suara yang sangat keras tiba-tiba, gitu ya. Mungkin ke masyarakat kita sebenarnya sekarang ini sudah mulai protes dengan fonofobia. Ya, kalau Bapak dan Ibu membaca berita tadi pagi, ya banyak yang sudah memprotes adanya totot dan wuk-wuk gitu yang nggak boleh ya. Ini sudah menjadi salah satu yang mengagetkan. Mengapa? Karena suara yang mengagetkan ini satu memecah konsentrasi, yang kedua adalah mendistorsi sesuatu yang kemudian menjadi tujuan kita. Ya misalnya kita lagi jalan mau lurus, tiba-tiba di belakang dikasih totot gitu, akhirnya minggir dengan tiba-tiba gitu ya. Padahal mungkin ini sesuatu yang tidak perlu harusnya. Nah, kalau dari sisi saya sendiri dengan materi yang diberikan oleh Mas Felix ini, saya mendukung sekali gitu ya, terutama kalau kemudian kita bisa memanfaatkan itu, atau bagaimana kemudian sound tersebut bisa diedukasi gitu ya, supaya menghindarkan suara-suara yang tidak diinginkan. Seberapa jauh sih misalnya si suara sirine itu akan mengganggu dan mengagetkan orang,
atau bagaimana kemudian ketika suara-suara yang tidak diinginkan itu muncul tanpa adanya konsen dari sisi kita. Nah, ini yang rasanya perlu harus disampaikan dalam bentuk film. Dan saya setuju sekali tadi Mas Yusron bilang filmnya nggak boleh yang nuansanya tenang-tenang ya. Iya, karena mungkin kalau Bapak dan Ibu sering mendengar suara brown noise, pink noise gitu ya, mereka malah pakai blackout gitu loh, blackout screen, tapi kemudian suaranya yang kemudian menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya kan suara horor itu, suara musik horor, film horor tidak akan mungkin menjadi horor kalau nggak ada back sound-nya kan sebenarnya gitu. Kalau hanya lihat suara filmnya aja mungkin orang hanya akan melihat ini sebagai sesuatu yang ya tiba-tiba ada, tapi suaranya ini yang akan mendukung. Nah, bagaimana kemudian pengalaman suara ini bisa dikembangkan, Mas Felix, menjadi sebuah edukasi juga supaya kepada masyarakat untuk tadi menghindarkan dengan suara tiba-tiba yang besar atau dengan noise-noise yang tidak perlu, dan juga mungkin bagaimana meninggalkan awareness mana area bising dan mana bukan. Itu sih mungkin dari sisi saya, Mas Felix. Terima kasih sekali. Thank you, Mbak Ikoy. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, webnya tadi ditutup oleh Ibu Desi dari ranah psikologi. Saya sebelumnya mau menyapa dulu Bu Desi, lama tidak bertemu ya Ibu, apa kabar? Rahayu Ibu. Kemudian izinkan saya untuk merangkum kembali dari sisi psikologi. Oleh Bu Desi, kita bisa melihat noise itu ternyata punya penerimaan yang subjektif begitu ya, bagaimana masyarakat yang di kota dengan yang di desa tentunya punya penerimaan yang sangat kontras dan berbeda. Kemudian di ranah yang lebih kecil lagi, di ranah individual itu juga ada, mohon maaf saya mungkin agak kurang mendengar, bahkan di sini suatu keunikan ya, tapi bukan termasuk dalam disorder, misalnya misofonia, fonofobia begitu ya, mengenai suara-suara kebisingan itu seperti apa yang tertolak gitu ya oleh para tanda petik penderitanya, seperti itu. Jadi sampai di sini masukan dari 5 narasumber kita, bagaimana Pak Felix? Apakah langsung akan ditanggapi? Terima kasih banyak sebelumnya untuk narasumber kita, atau kita langsung ke Bapak dan Ibu promotor? Monggo Pak Felix. Sebentar, Mbak Iko, saya menanggapi sedikit ya. Terima kasih sekali atas masukan-masukan dari penanggap dan narasumber. Yang pertama dari Mas Fredrik tadi, memang kami sudah memang belum intens melakukan diskusi, terutama untuk masalah penggunaan kata sinesonik. Dan beliau sebenarnya hari ini tuh jauh-jauh hari sudah menyanggupi, tapi karena perjalanan dari London ke Vietnam, jadi beliau menginginkan video seperti itu tadi. Mungkin nanti kedepannya akan kami melakukan diskusi lagi untuk apakah tepat penggunaan kata sinesonik ini sebagai titel untuk disertasi saya. Beliau juga akan undang saya bertemu dan memperlihatkan sebuah eksperimen di sana. Terus dari Mas Yusron, itu juga sudah kepikiran gimana nanti hasil karya ini memang tidak lazimnya sebuah film ketika diputarkan di sebuah bioskop, biarpun nanti untuk sidang kelayaan juga ruang yang representatif untuk memutar karya ini di bioskop. Cuma bagaimanapun ada batasan-batasan untuk output keluaran dari bioskop itu sendiri. Jadi memang nanti melakukan sebuah konsultasi gimana sih batasan gedung bioskop itu ketika dikasih suara-suara yang cukup memekakan telinga ya, tanpa harus merusak tentu saja. Jadi itu memang masukan yang sangat bagus. Bahkan kemarin juga kita mikir, film kan selalu balance ya, selalu suara itu kok selalu center kanan kiri balance. Gimana nanti kalau kedengarannya coba kiri terus saja atau kanan, itu juga gimana kita mempersuasikan seperti itu dengan sesuatu yang memang tidak begitu lazim ketika kita menikmati sebuah film di bioskop. Nah, untuk dari Mas Eri tadi memang bagus ya, gimana transdisipliner dalam karya ini bisa menaungi dari berbagai ilmu, dan tentu saja sangat membutuhkan masukan-masukan dari keahlian yang di luar seni, ini juga mungkin dari fisika. Terima kasih sekali dari Bu Desi yang dari psikologi, terutama untuk masalah istilah-istilah yang penggunaannya saya gunakan di sini, di mana saya sebenarnya menggunakan istilah tokoh karakter pada
cerita ini mengidap sonofobia itu supaya lebih hyper reality aja, lebih menekankan loh. Ternyata di sekitar kita ada person yang mengidap seperti itu. Biar orang normal aja sebenarnya secara jujur sudah terganggu ya atas keterkepungan suara-suara selama ini, atas keterdekapan ya. Kita itu kan kayak dipeluk polusi suara tiap hari. Ya, apalagi orang yang memang mempunyai kekurangan seperti itu ya. Jadi mungkin nanti untuk lebih detailnya mungkin saya bisa berkonsultasi lagi. Terima kasih sekali atas masukannya. Dan tadi dari Mas Lintang juga gimana dia memperlihatkan sebuah range ya, jarak dan beberapa desibel-desibel yang memang menjadi batas-batasan kemampuan telinga ini nyaman untuk mendengar seperti itu. Oke, begitu Mbak Ikoy untuk beberapa tanggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar dan narasumber yang bisa menjadi insight saya untuk semakin mengembangkan ya karya ini ke depan. Ya, matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix tanggapannya. Jadi seperti yang kita tahu ini memang prosesnya masih pada tahapan yang sangat awal ya Pak Felix. Ini baru seminar 1, jadi dengan terbuka Pak Felix sudah merespon bahwa memang nanti akan dikembangkan lebih dalam lagi gitu. Ini hanya fragmen-fragmen awalan itu yang akan membuka yang akan membuka subject matter dari penelitian penciptaan seni Oke. Oke, maaf ada yang bocor ya. Terus kan kena pandemi nanti loh. Ya wis deh. Saya sekarang lanjut itu. Minta tolong hostnya katanya sih online-nya lanjut. Hostnya di mute. Ya, ini sedang dicari. Yang fisik udah enggak. Oh, sudah. Baik. Kalau sudah terlaksana semua masukan dari narasumber, kita akan langsung masuk ke sesi yang terakhir, yaitu tanggapan dari yang terhormat Bapak dan Ibu promotor dan kopromotor dari Bapak Felix Setiawan. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Iwayan Karja MFA, kemudian yang kedua Ibu Dr. Niwayan Ardini SSN MSc, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Bapak Profesor Dr. I Gede Yuarta SSKAR MSc. Waktu dan tempat silakan Bapak, apakah diawali dengan Pak Karja dahulu atau langsung ke Ibu Niwayan? Saya berikan ke Prof. Yudarto ya pertama. Kenapa Pak? Saya berikan ke Prof. Yudarto pertama. Baik. Monggo waktu dan tempat Pak Igede Yudarto, silakan masukannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dan dihormatin untuk Bapak Profesor Iwayan Karja selaku promotor dan Ibu Dr. Niwayan Ardini selaku Ko-1 dan juga para penyangga semua yang saya hormati dan para hadirin di layar ini yang mengikuti seminar 1 berkenaan dengan proposal yang disampaikan oleh Saudara Clement Felix Setiawan. Dan tentunya pada Saudara Clement, selamat ya. Jadi kemarin sudah ujian proposal, sudah kita terima proposalnya. Cuman hari ini mungkin akan lebih menyempurnakan lagi proposal yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh para penyangga tadi memang itu masukan-masukan yang sangat luar biasa bagi Mas Clement Felix ya untuk menyempurnakan proposalnya dan juga keberlanjutan dari karya akhirnya nanti, tugas akhirnya. Nah, memang para semuanya benar itu. Yang disampaikan yang di awal juga lewat videonya disampaikan bahwa apakah Sinersonic itu sebuah terminologi yang sudah dibakukan atau bagaimana, atau perlu kita pikirkan lagi tentang istilah itu. Nah, mungkin waktu ujian proposal atau bimbingan saya sempat tanyakan itu istilah-istilah itu. Apakah ini istilah yang dibuat baru atau memang sudah ada sebelumnya atau memang mau diapakan istilah
terminologi ini penting untuk agar nantinya apa yang memang menjadi tujuan akhir dari karya ini memang tercapai dari sinesonik karya itu, biar menjadi tujuan dengan apa yang diharapkan. Memang tadi Bu Desi juga sudah sempat sampaikan bahwa ini ada pengaruhnya dalam aspek psikologi. Jadi ada kadang-kadang bising itu bisa diterima oleh sekelompok orang ya. Misalnya kita mendengarkan musik underground yang menggelegar, tapi orang-orang yang ada di sana menonton itu mereka bisa menerimanya musik tersebut dengan enjoy, bahkan mereka bisa mempengaruhi perilaku mereka sebagai seorang seniman. Jadi itu, dan di satu pihak juga banyak orang-orang yang menggunakan musik sebagai media terapi yang memberikan rasa tenang pada pasien-pasien tertentu. Nah itu bahwa musik ini sangat kuat urusannya dengan psikologi seseorang. Jadi ada orang yang bisa menerima musik yang lembut dan ada juga orang yang bisa menerima bunyi-bunyian yang bising seperti itu. Memang karya-karya seperti ini memang banyak ya. Dalam karya-karya musik yang pernah saya lihat ya, bahwa memang konsep kebisingan itu memang ada yang digarap, estetika kebisingan itu memang ada yang digarap seperti itu. Karena konsepnya apa? Seorang pengkarya itu ingin bagaimana bising itu memberikan rasa indah kepada seseorang. Nah itu kan memang harus kita pikirkan ke depannya. Dan memang noise yang ada di sekarang itu di masyarakat, kalau kita lihat di perkotaan ya, sebelum lagi suara ribut-ribut orang demo, dan bising-bising yang seperti itu memang perlu kita pikirkan apakah itu bagian dari kebisingan yang akan digarap nanti oleh Mas Felix atau bagaimana. Itu kan bising yang tidak hanya dari suara saja, dari perilaku juga bising. Karena mata kita pun ikut bising melihat hal-hal seperti itu. Jadi belum berita-berita yang kita dengar melalui media sosial dan sebagainya, nah itu membuat otak kita bising juga. Nah, jadi bising itu tidak hanya di telinga, juga bisa mempengaruhi otak seseorang, pikiran seseorang. Nah, jadi ini perlu difokuskan mana arahnya mau kemana ini ya. Kalau kita lihat tadi di teasernya mungkin tidak bising kita lihat tadi, tapi malah ketenangan kita dengar lihat di teaser tadi. Kalau kita bisa mencermati apa yang muncul di teaser tadi, rasa tenang memang harus disesuaikan dengan tema-tema seperti itu. Jadi gambar-gambar atau video-video yang ditampilkan tadi itu di teasernya memang tidak bising-bising sekali. Kalau bising di wilayah perkotaan, belum lagi kalau saya di Bali ya, di Bali ini dari bayi sudah kita diperdengarkan oleh suara-suara, misalnya suara gamelan, dan anak saya tidur pasti sebelum mendengarkan suara gamelan itu anak saya tidak bisa tidur. Nah jadi suara gamelan itu bisa menidurkan seseorang, suara musik itu bisa menidurkan seseorang. Nah itu kita dibiasakan di Bali itu mendengar suara gamelan, dan kedua adalah yang tidak bising tapi ada nada-nada yang teratur, ada ritme yang teratur. Nah di sanalah timbul sebuah kenyamanan yang bisa mempengaruhi psikologis seseorang. Jadi kalau itu teratur, nyaman dan sebagainya, teratur dan memberikan rasa nyaman, itu akan bisa diterima. Tapi kalau kita memang tidak bisa, bisingnya tidak teratur dan tidak karuan itu, kadang-kadang itu menimbulkan masalah juga. Misalnya masalah apa? Masalah konflik dengan toa masjid. Jadi kan ada beberapa fakta-fakta di lapangan bahwa seorang protes dengan suara toa di masjid, seorang protes dengan nyanyian-nyanyian gereja. Nah itu kebisingan yang seperti itu harus itu fakta yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Padahal orangnya nyanyinya nggak besar-besar banget di gereja, tapi orang lain bising, ribut, mereka akhirnya menimbulkan keributan, akhirnya konflik sosial dan sebagainya. Nah itulah hal-hal seperti itu harus menjadi bahan pertimbangan dalam karya-karya ini, sehingga apa yang menjadi fokus dari karya ini memang tercapai nantinya pada akhirnya. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kita harus kembali ke lapangan melihat itu apakah itu bisingnya bagaimana yang dimaksud. Artinya yang dimaksud adalah sunyi dan bisingnya. Kadang-kadang sunyi itu meresahkan juga. Dalam horor, kadang-kadang dalam horor yang sunyi itu juga meresahkan. Apa yang terjadi ini? Nah itu kan bisa seperti itu. Jadi dalam horor tidak bising, tapi justru dia suaranya tidak harus
masuk seperti itu, tidak bising suaranya. Jadi, nah itulah hal-hal seperti itu harus di apa namanya dilihat kembali oleh Mas Felix, ya. Jadi kita sama-sama jadi cermati dari masukan dari teman-teman yang hadir pada hari ini, baik dari penyangga maupun yang lain-lain, perlu menjadi pertimbangan Mas Felix untuk lebih menyempurnakan dari proposalnya dan juga untuk bisa dilanjutkan risetnya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Retno selaku moderator, dan semoga semua dalam keadaan sehat dan damai. Terima kasih. Matur suksma Profesor Gede Yudarta. Profesor sudah menyampaikan tadi masukannya bagaimana supaya Pak Felix bisa meninjau kembali ya. Mungkin fokusnya kemana level kebisingannya ini gitu ya, antara aspek indrawi sampai aspek persepsinya itu Pak. Dan saya juga mungkin ikut menambahkan Pak dari pengalaman saya pribadi sebagai orang kota gitu ya, waktu dulu berkuliah di Trisakti juga seperti itu. Teman-teman saya itu justru lebih bisa tenang mengerjakan tugas ketika mendengarkan musik metal gitu ya, musik yang dicampur scream gitu, ada headbanger dan lain sebagainya. Tapi itu malah lebih apa namanya, hening gitu buat mereka. Mungkin itu kurang lebih sama seperti yang terjadi tradisi di Bali begitu ya Pak ya, sejak kecil. Cuma ranahnya berbeda saja. Satu coraknya urban, yang satu coraknya tradisi. Baik, sementara itu dulu untuk Pak Profesor Yudarta. Terima kasih. Lanjut kepada langsung ke Ibu Dr. Niwayan Ardini ya Pak? Atau Profesor Karza? Oke, silakan ke Dr. Monggo. Ardini. Baik, jadi terima kasih Saudari Moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jadi selamat sore semuanya. Jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang sangat setinggi-tingginya ya buat kepada para penanggap yang sangat luar biasa yang sudah secara khusus hadir pada hari ini. Jadi secara online ya untuk pengayaan konten disertasi karya Saudara Felix. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada Saudara Felix karena sudah berhasil menyusun katakanlah draft awal disertasi karyanya, dan semoga nanti menjadi yang nanti akan menjadi seorang dokter penciptaan seni ya. Setidaknya dari segi judul ya, jadi judul Bising Sunyi karya eksperimental sinesonic keurbanan dalam diskursus noise, pollution dan sound awareness gitu, sangat sesuai dengan kategori KKNI level 9. Jadi ini mengingatkan aspek-aspek intermulti dan bahkan transdisiplin yang dikandungnya. Nah, selain itu juga ini juga sangat menarik dan bisa dibilang catching. Catching itu dengan adanya frase bising bunyi. Nah, saya bising bunyi artinya saya katakan bising sunyi ya, mohon maaf. Saya katakan demikian karena di dalamnya ada bidang musik, fisika, kemudian kesehatan manusia, sosiologi, sinematografi, dan di samping itu juga ada antropologi, psikologi, dan sebagainya. Nah, jadi lewat karyanya bisa dilihat secara umum bahwa musik tidak hanya sekedar bisa didefinisikan secara tradisional, konvensional, gitu, tetapi sebagai berbagai fenomena kehidupan di dunia ini. Jadi seperti masukan para penanggap tadi yang sangat luar biasa ya. Jadi dalam hal ini bising dan sunyi itu berpadu menjadi satu kesatuan karya sinesonic. Nah, bising dan sunyi sendiri mengingatkan saya pada dikotomi suara dan diam. Jadi di mana suara dan diam itu sebenarnya juga membentuk musik itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Yudarta tadi. Jadi artinya musik dalam hal ini suara ternyata juga mengandung diam itu sendiri. Nah, tanpa diam tidak akan ada suara. Seperti halnya tanpa diam tidak ada suara, seperti halnya tanpa diam tidak akan ada musik.
Nah, saya sendiri berasal dari bidang kajian budaya, kebetulan saya tamat di S3 kajian budaya, jadi sehingga karya saudara Felix ini adalah tidak lain adalah sebuah karya seni postmodern yang sangat menarik untuk dilanjutkan. Jadi apapun hasilnya, anomali, mungkin paradoks, bising sunyi, dan terutama istilah urban dan diskursus biasanya menjadi objek studi kajian budaya. Ini dimaksud oleh Pak Heri Setiawan tadi ya sebagai musik dan non musik. Begitu juga Pak Yusron mengatakan bahwa dari awal sampai akhir orang Indonesia, bahkan saya akui juga termasuk juga orang Bali, hidup dengan berisik, tentu benar di satu sisi. Tapi hal ini bisa ditelusuri lebih jauh karena kebisingan juga merupakan sebuah diskursus, yaitu boleh disetujui sebagai kebisingan di sisi lain. Baik itu orang lain bisa juga merupakan keindahan sendiri yang sangat bermakna secara filosofis keagamaan. Ya, saya lanjutkan, jadi tentang kebisingan ini juga sudah dibahas oleh Bapak Lintang tadi. Jadi terima kasih bahwa telinga orang Indonesia relatif cukup kuat untuk menerima kebisingan. Jadi saya ingin menambahkan aspek-aspek fisiologi keagamaan di mana pengalaman saya atau kami selaku orang Bali gitu, seperti yang disampaikan Pak Prof. Dr. Yudato tadi, di setiap acara piodalan gitu, yakni perayaan hari raya upacara di pura-pura itu justru semakin memuncak, upacara itu semakin bising. Jadi semuanya berbunyi, adanya suara tembang, olah vokal manusia, suara gamelan bergemuruh, sound system yang sangat mengarahkan proses upacara, suara genta, pendeta, dan suara-suara ritual lainnya. Jadi padahal konteks normal orang biasanya menyatakan semakin religius, semakin sunyi. Nah di sini, di balik kesunyian global justru sangat terasa dalam hari raya Nyepi ketika tidak boleh ada suara-suara keras, apalagi kebisingan. Sebagai sinesonik ya, jadi nilai ini lebih dari karya, ini adalah aspek audiovisual karya ini sehingga pembaca lebih lengkap bisa menikmati karya saudara Felix, di mana proses imajinasi pemirsa akan lebih bekerja dan lebih memuaskan serta lebih banyak mendapat kepuasan estetik dengan adanya visualisasi dari sekedar karya musikal ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sedikit pesan, yaitu bahwa agar dalam penelitian dan penulisannya lebih jauh lagi nanti persoalan-persoalan teknis kekaryaan akan memusat juga aspek-aspek yang lebih imersif, yaitu aspek filosofi KKNI level 9-nya tadi sebagai pendalaman dari proses karya ini, karena karya ini mengandung pesan. Jadi setidaknya pesan ekologis, higienis, dan kemanusiaan. Dan juga jangan lupa tanggapan dari penanggap pertama Bapak Patrick Hartono ya, bahwa istilah sinesonik itu belum pas, agar ditambahkan juga ketika saudara Felix konsep sinesonik ya. Jadi meskipun demikian, saya kira saudara Felix tetap saja harus menggunakan istilah ini karena seperti yang sudah tertulis di karya Bapak, artinya secara kajian budaya yang saya maksud ya, jadi selalu ada pertentangan. Jadi bahkan tentang istilah, dan inilah yang disebut diskursus itu menurut Mikhail Foucault ya. Mungkin yang terakhir, mungkin tambahan pesan saya, jangan lupa juga gunakan jurnal-jurnal internasional karena berkualitas ya, karena tipe karya Bapak ini memang belum begitu banyak ya. Jadi di luar jurnal mungkin bisa ditambahkan sejumlah buku Yasraf Amir Piliang atau mungkin buku imperialitas dunia yang dilipat barangkali. Mungkin itu Bapak Prof dan juga Pak Prof Dr. Yudato dan juga Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan semakin memperkaya ya. Jadi terima kasih semuanya atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Niwayan Ardini atas masukannya dan juga reminder-nya tentang dikotomi suara dan diam yang sebenarnya saling berkelindang, bagaimana diam itu juga bagian dari musik itu sendiri.
juga untuk dari sisi kajian budaya bagaimana istilah itu akan selalu dipertentangkan karena itu adalah bagian dari proses diskursus itu sendiri. Baik, terima kasih. Lanjut kepada yang terakhir mungkin untuk Profesor Iwayan Karja. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Saudara Eri Setiawan gitu. Ini atas kesalahan penyebutan tadi. Sekali lagi mohon maaf gitu. Yang perlu saya sampaikan terkait dengan judul ini gitu. Itu saya sangat setuju dengan masukan-masukan tadi gitu. Semuanya gitu. Ini masukan yang sangat berharga dan sangat saya rasa memberikan kontribusi yang besar gitu untuk pengembangan langkah berikutnya gitu. Kemudian yang mungkin terkait dengan bising dan sunyi itu gitu. Ini saya ketika dihubungi gitu. Saya sedang berada di luar gitu. Bagaimana traffic di train station di Berlin gitu. Demikian padatnya pada rush hour. Kemudian saya melakukan perjalanan berikutnya ke Halpin, ke Swiss, Graubünden, east of Switzerland. Nah ini sangat pas dengan judul ini. Satu sisi bising sekali, kemudian sisi lain tidak ada apa-apa kecuali langit biru dan amparan permukaan gunung gitu. Nah ini ada dua peristiwa yang menarik saya kira gitu untuk dikaitkan dengan tema ini gitu. Dari pengalaman itu saya memikirkan bahwa definisi kebisingan itu gitu, perlu diterjemahkan lebih detail menjadi satu konsep yang lebih jelas dia itu. Dari tema atau dari judul ini gitu. Bisingnya seperti apa gitu. Karena kan kalau kita lihat bising Malioboro ya gitu. Tapi kan bising itu ternyata menimbulkan pertanyaan berlapis gitu. Untuk itu maka bising yang dimaksudkan ini masih perlu ditegaskan lagi gitu. Arti ditambah lagi definisi-definisi dengan masukan-masukan dan pendapat-pendapat yang lebih terkini gitu. Ada pendapat lama yang ingin saya sampaikan, karena ini saya katakan lama lebih dari 100 tahun yang lalu gitu. Ketika Kandinsky menulis Concerning the Spiritual in Art. Nah ini saya cukup sering mengutip ini dan menyenangi gitu. Bagaimana Kandinsky menjelaskan tentang mendengar lukisan gitu. Mendengar lukisan, kemudian melihat musik. Karena disinilah sunyi atau bunyi dan visual saling bertemu gitu. Titik temu antara seni visual dan seni musik atau titik temu antara kebisingan dan silent gitu. Itu ternyata di bunyi dan warna. Kalau di seni visual menempatkan warna sebagai puncaknya. Di seni musik tentu dengan berbagai macam nada-nada silent gitu. Setelah bertemu ini menjadi sulit dibedakan gitu. Makanya muncul istilah mendengar lukisan, melihat musik. Nah ini saya kira menjadi catatan penting untuk menggali di antara kebisingan itu dan ujungnya itu adalah silent gitu. Tadi dari co-promotor 1 dan 2 sudah menyebutkan itu. Kalau di Bali memang puncak kebisingan pada upacara itulah puncak untuk kesunyian. Gitu. Karena tujuan kebisingan itu adalah untuk mencari kesunyian. Gitu. Ya, tujuan musik-musik pada ketika memuncak itu adalah tujuan kita untuk mencari diri kita. Kita masuk ke dalam diri. Gitu.
pengalaman saya ketika kita bising ada dalam satu keramaian, misalnya di train station di Berlin gitu. Semua orang peduli hanya pada dirinya gitu, untuk menyelamat dirinya, tidak ditinggal oleh kereta, mendapat tempat duduk yang baik, dan konsentrasinya ya tidak di bising itu gitu. Tetapi konsentrasinya biasanya atau pengalaman subjektif ke dalam diri kita gitu. Masing-masing dari kebisingan itu ya untuk menyelamatkan diri. Nah, sehingga bising juga bisa mengantarkan kita go within gitu, ke dalam diri gitu. Bising di Bali dalam upacara juga serupa gitu. Panca suara yang demikian berlomba untuk mengeluarkan suara semakin keras, gamelan, kukul, dan yang lainnya. Ini tujuannya untuk agar kita masuk ke dalam diri gitu. Puncak-puncak spiritual yang disampaikan oleh Wasili Kandinsky itu ternyata memang masih terhubung gitu. Teori yang disampaikan lebih dari 100 tahun yang lalu itu ternyata bisa terhubung, bertemunya antara suara dan rupa gitu. Nah, ini kebetulan ini prodinya seni gitu. Kemudian diangkat kebisingan gitu. Itu saya kira menjadi satu fenomena yang menarik gitu untuk diteliti lebih dalam gitu. Di mana wilayah kebisingan, di mana wilayah silent, dan di mana titik temunya, sehingga voice of silent itu bisa ditemukan gitu. Artinya suara kebisingan seperti apa, atau kebisingan dari noise itu seperti apa gitu. Nah, ini saya kira sudah menjadi satu bagian penting gitu, yang perlu dieksplor lebih lanjut gitu, sehingga disertasi ini betul-betul memberikan satu temuan yang bisa mengantarkan atau mentransformasikan kebisingan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu saya kira sebagai penutup saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama dari para penyumbang saran, masukan, penanggap. Itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa dari tema ini gitu. Dan tentu saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Mas Felix gitu. Ini tema ini menarik, tolong dilanjutkan dan dipertajam terus dari fase ke fase. Seminar ini saya kira memberikan satu tangga baru gitu, untuk melangkah di tangga berikutnya. Saya dukung dengan maksimal, semoga bisa dilanjutkan dengan baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Francisca. Oke, silakan, masih. Matur suksma Prof. Karja atas masukannya. Suara saya cukup terdengar? Ya. Ya, terdengar jelas. Baik, oleh Prof. Karja tadi dengan sangat harmonis sudah ditutup dari sudut pandang spiritual. Pak Felix perlu meninjau kembali di manakah wilayah antara kebisingan dan di manakah wilayah antara kebisingan dengan silence itu sendiri ya, atau kesunyian itu sendiri. Seperti itu. Lalu PR-nya adalah bagaimana kemudian karya ini bisa ditransformasikan lagi nanti menjadi karya yang lebih holistik, begitu Pak Felix. Dari saya mungkin saya akan tutup. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Ibu promotor dan para hadirin yang sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir dan mengapresiasi seminar 1 Bisik Sunyi Karya Eksperimental Sinaksonik Keurbanan dalam Diskursus Noise Pollution Sound Awareness. Saya Francisca Ritno, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya memoderasi presentasi pada kali ini. Setelah ini Mike mungkin akan saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam Rahayu untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Francisca dan juga para tim promotor dan juga para penanggap. Saya pikir
sesinya sudah hampir habis. Terima kasih banyak atas partisipasi semua teman-teman dan juga eh, memohon maaf sebesar-besarnya buat Pak Eri ya. Mohon maaf tadi saya lisan mengucapkan Pak Eri tapi tertuju pada fotonya Bu Eri ini yang di layar. Tidak Oke. apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Aman-aman. Ya, baik teman-teman, bisa dilihat di chat box itu ada link presensi, silakan diisi untuk keperluan sertifikat dan lain sebagainya. Mohon izin untuk Ibu dan Bapak, apabila berkenan boleh on cam sebentar, saya akan coba abadikan ya. Oke, 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Ini layar 1, layar 2. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah ini akan memberikan insight yang luar biasa untuk Pak Felix. Selamat sekali lagi Pak Felix. Dan teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa bertemu lagi di seminar 1 disertasi lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suksma, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat Pak Felix. Selamat Pak Felix. Terima kasih, Mas Nun. Sukses. Sama Pak Felix, mari Pak.